kabarnya malam ini sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu ya udah hadir dalam pertemuan kita biasanya, yaitu pertemuan rutin P2K2. Saya minta iya dong untuk pertemuan P2K2-nya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Yes. Baik. Pada sesi ini atau pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ini ada 3 sesi. Yang pertama itu mengelola keuangan keluarga, terus yang kedua itu cermat meminjam dan menabung, dan ketiga memulai usaha. Baik, hari ini kita akan masuk pada pengelolaan keuangan keluarga. Sebelum kita Tentang cara menjadi orang tua yang baik. itu bagaimana caranya? Ya, ketika misalnya anak saya lagi ngelakuin perbuatan baik, ya saya puji. Misalnya kalau dia lagi selesai nyapu rumah, nyuci piring, dan bersihin rumah. Terus kalau dia lagi tidur, ya saya cium. Terus ada tambahan dari Bu Weli? Kalau anak saya lagi ngelakuin kesalahan, saya tidak langsung marah-marah. Ada lagi? Ya, betul sekali yang disampaikan Ibu Yolanda dan Ibu Dewi, itu memang betul. Dan ini sudah mulai diterapkan di rumah? Iya. Ya, mulai diterapkan sedikit demi sedikit agar kehidupan keluarga kita nanti lebih baik. Baik, kita masuk pada sesi ini, yaitu pengelolaan keuangan keluarga, yaitu gimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Saya tanya dulu, pernah nggak ngalami masalah keuangan atau pengeluarannya itu lebih besar dari kebutuhannya, atau ada yang lain? Ya, pernah. Ibu Weli pernah? Pernah. Itu kapan? Ya. Sering? Sering. Nanti kita belajar bersama-sama untuk mengatur keuangan yang menjadi kendala kita selama ini, Bu ya. Baik, hari ini kita akan menonton film 1A. Tolong Ibu perhatikan dan cermat dalam menonton ini. Nanti kita belajar bersama-sama untuk mengatur keuangan yang menjadi kendala kita selama ini, Bu ya. Dari video ini atau dari cerita dalam film ini, apa yang bisa Ibu tanggapi dari cerita keluarganya Ibu Lili ini, Bu Yolanda? Dari cerita keluarga ibu ini terlihat keluarga ini banyak sekali. Nanti kita belajar bersama-sama untuk mengatur keuangan yang menjadi kendala kita selama ini, Bu ya. Kebutuhan anaknya, sedangkan ibu itu lagi nggak ada uang, jadi dia bingung terus kayak mana. Di depan ibu-ibu ini sudah saya kasih selembar kertas. Di situ cerita tentang keuangan keluarga Ibu Lili, yaitu pendapatan dan pengeluarannya. Coba Ibu cari dulu di mana letak permasalahannya. Sudah. Coba Ibu Yolanda jelaskan dari ini hasil yang didapat. Coba diri Bu di depan. Mari sama-sama kita belajar. Jadi yang di soal nomor 1, bagi upah Ibu Lili sebesar 15.000 dikali 3 hari, Ya.
terus dikali selama 4 minggu. Ya. Jadi hasilnya 180.000. Ya. Terus yang bagian B, upah Pak Rusli 30.000 dikali 4 hari dikali 4 minggu, hasilnya 480.000. Ya. Dan di soal yang nomor 2, uang jajannya Dewi sebesar 3.000 dikalikan 7 hari dikalikan 4 minggu, jadi hasilnya 84.000. Dan yang kedua, uang jajan Agus sebesar 2.000 dikali 7 hari dikali 4 minggu dan hasilnya 56.000. Terus susu Ita 20.000, tabungan Beni Dewi 5.000, tas baru Agus 50.000. Jadi totalnya Ibu nomor berapa? Total yang nomor 2 215.000. Oh ya, silakan duduk. Oke, coba untuk menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, belanja 15.000 dikali 30 hari 450, listrik 20.000, pulsa telepon 20.000, perlengkapan mandi dan cuci 25.000, rokok 2.000 dikali 30 hari. Coba Ibu Beli ngadep ke sini, Ya, kelihatan Yang ada nomor sampingnya. 4, bayar utang 10.000 dikali 4 minggu 40. Arisan kelompok tani 5.000 dikali 4 minggu 20.000. Arisan PKK 10.000. Jadi total semuanya Ibu dari nomor 3 dan nomor 4. 645. Jadi jika kita tambahkan dengan hasil yang diperoleh dari Yolanda itu sebesar 460. 860 ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nanti selisih antara pendapatan dengan pengeluaran itu besar sekali. Coba mari kita bantu Bu ya Ibu ini dalam menyelesaikan masalahnya. Kita lihat dari pendapatannya Ibu. Upah yang diperoleh Ibu Lili itu adalah 15.000 per harinya, dan dia bekerja selama 3 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi 15.000 kali 3 kali 4 minggu adalah hasilnya 180.000. Dan Pak Rusli memperoleh pendapatan yaitu 30.000 per hari. Dia bekerja hanya 4 hari dalam 1 minggu. Jadi 30.000 dikali 4 dikali 4 minggu hasilnya adalah 480.000. Total dari pendapatan keluarga Ibu Lili ini adalah sebesar 660.000. Mari kita rangkum dari jawaban Ibu Yolanda dan Ibu Lili tadi. Uang jajan Dewi itu adalah 3.000 per hari. Kalau Ibu Lili ini memakai sistemnya itu, kalau hari libur anaknya itu tidak jajan, makanya dia menggunakan 6 hari dalam 1 minggu. Jadi hari Minggu itu libur, anaknya tidak jajan. 3.000 dikali 6 dikali 4 yaitu sebesar 72.000. Dan juga begitu Agus, jajannya itu 2.000 per hari dan hanya 6 hari dalam seminggu. Jadi 2.000 dikali 6 dikali 4 hasilnya adalah 48.000. Susu Ita yaitu 20.000. Terus tabungan Dewi juga 5.000 per bulan, 5.000 hasilnya. Selanjutnya juga tas baru Agus, masak juga 450.000 per bulan. Begitu seterusnya. Betul apa yang dijawabkan oleh Ibu Yolanda dan Ibu Beli. Hanya saja perbedaannya di sini itu terdapat pada uang jajan Dewi dan uang jajan Agus. Karena dia menggunakan hanya 6 hari dalam 1 minggu. Dapat kita lihat kesimpulan di sini, yaitu pendapatannya itu sebesar 660.000, sedangkan pengeluaran yang sudah kita totalkan itu sebesar 840.000. Jadi minusnya ada berapa di sini? 180.000. Jadi pengeluaran Ibu Lili ini lebih besar dari pendapatannya. Baik, kita bantu lagi Ibu Lili ini agar pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang dengan
membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ibu tahu itu apa kebutuhan? Tahu. Keinginan? Apa itu kebutuhan? Kalau kebutuhan itu sesuatu yang memang kita perlukan, sedangkan keinginan itu sesuatu yang belum tentu kita perlukan tapi kita pengen mau punya itu gitu lah, satu barang tuh. Apa contohnya Ibu Melin? Kebutuhan itu? Kebutuhan keluarga? Seperti beras, garam, sabun mandi, sabun cuci. Terus yang menjadi keinginan kita dalam keluarga itu apa? Seperti apa contohnya Ibu? Ya kayak misalnya kita nih punya motor tapi nengok motor orang ada pengeluaran yang lebih baru, ya pengen beli yang baru lagi gitu loh. Padahal itu hanya Padahal sebatas itu keinginan kita agar kita ya sama-sama bersaing mana yang motornya lebih bagus kan. Ya, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi segera, jika tidak terpenuhi dia akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Terus kalau keinginan itu bisa ditunda, bisa dikurangi, bisa dibatalkan. Dan keinginan itu jika tidak terpenuhi dia tidak banyak mengalami kelangsungan hidup. Ya, kebutuhan itu harus dipenuhi segera. Jika tidak dipenuhi maka banyak mengganggu kelangsungan hidup kita. Dan juga kalau keinginan ini bisa ditunda, bisa dikurangi dan bisa dibatalkan. Dan jika tidak terpenuhi tidak banyak mengalami mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Mari kita bantu Ibu Lili lagi, keluarga Ibu Lili lagi ya, untuk membedakan kebutuhan dan keinginan dari keluarga Ibu Lili ini. Saya punya beberapa ini barang Bu ya, saya tuliskan di sini. Saya minta untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ibu silakan tempel, misalnya uang jajan ini kebutuhan apa keinginan. Misalnya kebutuhan, Ibu tempelkan di bagian kebutuhan. Ini apanya Bu? Mari Bu Meli. Ya, di sini kita dapat membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Di sini jawaban ibu-ibu. Pertama itu adalah pulsa telepon. Ini termasuk keinginan atau kebutuhan pulsa telepon ini? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Ya, pulsa telepon ini bisa menjadi kebutuhan dan bisa juga jadi keinginan. Kalau kebutuhan itu ya dipergunakan untuk menelpon dan menerima telepon yang penting.
kalau digunakan untuk main-main kan jadi keinginan. Jadi ada depan bisa menjadi keinginan. Kalau di keluarga ibu ini dia hanya membutuhkan ini untuk menerima kabar saja dan memberi kabar saja. Jadi pulsa telepon ini kita pindahkan keinginan. Ini kalau bayar utang itu keinginan atau kebutuhan ya ibu? Kebutuhan. Ya, itu adalah kewajiban kita untuk membayarkan Utang. utang. Terus perlengkapan mandi cuci Itu adalah kebutuhan. kalau tidak terpenuhi Ya, nggak mandi pakai sabun dong. Terus juga susu ita. kebutuhan. Kalau masak, Kebutuhan. kalau kita tidak memenuhi kebutuhan masak ini kita akan Kelaparan. kelaparan juga. Terus tabungan Dewi, kebutuhan apa keinginan? Ibu? Keinginan. Keinginan. Ya, keinginan. Kalau tabungan Dewi ini termasuk kebutuhan. Kenapa? Tabungan ini kan digunakan untuk sesuatu nanti untuk berjaga-jaga. Apabila nanti ada kebutuhan mendesak, kita bisa menggunakan tabungan Dewi ini. Tapi kan bisa ditunda kalau tabungan. Iya, kalau di keluarga Ibu Dewi ini tabungan Dewi ini menjadi kebutuhan. Oh. Dan juga listrik kebutuhan, uang jajan Agus, uang jajan Dewi ini ada kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kebutuhan, Keinginan. kebutuhan dan keinginan. Kenapa bisa jadi kebutuhan? Jika dia pergunakan untuk kegiatan yang baik, contohnya untuk membayar ongkos berangkatan dia ke sekolah atau untuk makan siang, dia akan menjadi kebutuhan. Jika dia menggunakan uang jajan ini hanya untuk main-main saja atau membeli sesuatu hal yang tidak ada manfaat, itu akan menjadi keinginan. Jadi bisa kita ini pindahkan uang jajan Agus dan uang jajan Dewi ini ada menjadi keinginan. Dua-duanya bisa. Terus rokok ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Jelas sekali Bu ya, ini rokok tidak ada manfaatnya. Sampaikan ke bapak-bapak yang di rumah. Terus arisan kelompok tani ini kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ya, ini arisan kelompok ini bisa jadi kebutuhan atau keinginan. Tetapi dalam keluarga Ibu Lili ini dia sudah masuk dalam arisan itu. Berarti dia sudah mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Berarti kebutuhan. Kebutuhan. Tas baru ini keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Ya, karena masih ada tas Agus yang lama. Jadi tidak perlu kita membeli tas baru. Jadi di sini ada 5 keinginan. Di sini ada berapa kebutuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Ya. Baik. Ayo kita bantu lagi Ibu keuangan Ibu Lili ini agar seimbang antara kebutuhan dan keinginannya. Kelihatan Bu ya? Tadi kita sudah tahu Bu ya kebutuhan dan keinginan keluarga Ibu Dewi. Di sini uang jajan Dewi termasuk keinginan. Keinginan tadi apa Ibu? Bisa ditunda, terus dikurangi dan dibatalkan. Jadi kita coba kurangi uang jajan Dewi yang sebelumnya itu sebesar 3.000, kita bagi 2 yaitu 1.500. selanjutnya 1.500 kali 24 hari berapa Ibu? 36.000. Terus juga uang jajan Agus yang awalnya itu 2.000 dikurangi jadi 1.000 dikali 24 hari sebesar 24.000. Terus tas baru Agus ini kita tunda aja dulu Bu ya. Iya. No. Terus juga ini pulsa telepon kurangi, tunda atau dibatalkan? Tunda. Kenapa harus ditunda? Karena
Siapa tahu ada kebutuhan waktu itu di bulan itu memang benar-benar membutuhkan keluarga ini. Jadi kita kurangi saja menjadi 10.000. Dan juga rokok ini dikurangi, ditunda atau dibatalkan? Batalkan. Iya, benar sekali. Karena rokok ini tidak ada manfaatnya dari segi apapun. Jadi bisa kita ini total yang benar-benar dibayar, bayar utang, arisan kelompok tani, arisan kakak itu ada berjumlah 70.000. Jadi totalnya itu 660.000. Berapa pendapatan ibu keluarga ibu Lili sebelumnya berapa? 660.000. 6.000 dikurangi dengan pendapat yang sudah kita ini kurangi, dibatalkan tadi sebesar 600.000. 600.000. Jadi hasilnya 6. pas. Kan dikurang. Ya. Yang berarti antara pendapatan dan pengeluaran keluarga ibu ini Imbang. seimbang. Udah paham Bu ya dengan ini tadi masalah Ibu Lili. Jadi terletaknya itu pengolahan keuangan yang tidak baik, yaitu dalam menyusun anggaran itu tidak benar. Bagaimana cara menyusun anggaran dengan benar tadi? Yaitu dapat membedakan antara Keinginan dan kebutuhan. ya. Selanjutnya itu dalam mengolah keuangan baik juga harus dikendalikan anggarannya itu Ibu, yaitu mengendalikan anggaran ini ada 2 sistem di sini, yaitu sistem pertama sistem amplop, yang kedua itu adalah sistem catatan kas harian. Jadi yang dimaksud dengan di sini sistem amplop yaitu disarankan untuk keluarga yang berpendapatan tetap bulanannya, dan sistem catatan kas harian itu pendapatan yang tidak tetap, misalnya pendapatan harian atau pendapatan mingguan. Nah, kalau Ibu Yolanda sendiri di rumah itu untuk pendapatannya itu bagaimana? Bulanan atau tidak tetap? Tidak tetap. Ya, kalau Ibu Willy tetap. Ya. Untuk yang pendapatannya tetap bulanannya itu disarankan dengan sistem amplop. Jadi Ibu bisa gunakan amplop, tidak harus Ibu membeli amplop mahal di luar sana. Ibu bisa mengambil sisa-sisa kertas yang tidak digunakan lagi untuk dijadikan amplop untuk membagikan kebutuhan-kebutuhan yang Ibu perlukan. Kalau untuk pulsa telepon, memasak, Ibu sediakan berapa banyak kebutuhan Ibu, sediakanlah sebanyak itu amplopnya. Misalnya kalau untuk kebutuhan memasak sebesar 450.000, ya Ibu masukkan sebesar 450.000 di dalam uang amplop memasak. Dan juga kalau untuk uang jajan Dewi, Ibu masukkan dalam Jajan Dewi. dan jangan Ibu masukkan uang jajan Dewi ini ke dalam ini listrik. Kenapa? Dan nanti akan bercampur. Kita nggak tahu bedanya antara uang jajan Dewi dengan uang dengan listrik, itu nggak tahu bedanya. Kenapa kita menggunakan sistem amplop ini? Kenapa nih dibagi-bagi nih? Untuk uang listriknya di sini ya 1 amplop, terus untuk uang masaknya 1 amplop. Kenapa? Karena agar lebih mudah diatur. Ya, agar keuangannya Mudah diatur. ya lebih baik dan tidak bercampur. Misalnya kebutuhan untuk listrik hanya digunakan untuk listrik, jangan digunakan untuk beli tas baru. Dan juga selanjutnya yaitu mengendalikan anggarannya itu melalui sistem catatan kas harian. Ibu bisa buka lembar cerita 1B Bu ya. 3. Jelas Bu ya, lembar cerita 1B itu menceritakan tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap harinya. Jadi Ibu bisa lihat klik di sini. Ya. Iya, di sini kan 3 Februari ini
tidak ada sisa uangnya, yaitu tinggal 0. Dan Februari juga 0, tidak ada sisa uangnya. Di 5 Februari ini ada sisa uangnya sebesar 15.000, dan di 6 Februari ini sebesar 30.000, dan di 7 Februari ini ada sisanya itu 8.000. Kalau sisa ini digunakan untuk apa, Ibu? Sisanya ini digunakan untuk tabungan. ya, pintar sekali. Udah jelas, Bu, ya, apa yang kita bahas tadi. Jadi saya mau tanya nih, poin-poin penting dari yang kita pelajari hari ini apa, Ibu? Agar pendapatan dan pengeluaran kita seimbang, maka susun anggaran dengan baik. Terus bedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan susun kendalikan anggaran dengan 2 cara, yaitu sistem amplop dan catatan kas. Jadi kalau sistem amplop itu apa, Ibu? Sistem amplop adalah untuk kebutuhan tetap dan Yang pendapatan tetap. Sistem Kas harian kas itu harian untuk pendapatan tidak tetap. Berarti pendapatan harian, mingguan dan mingguan. ya. Ibu coba ini ya, tonton apa yang saya tayangkan di sini. Uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ya, jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang mengelola keuangan keluarga dengan baik, yaitu pertama kita perhatikan dulu pendapatan dan pengeluaran kita seimbang nggak antara pendapatan dan pengeluaran kita, pengeluaran keluarga. Terus susunlah anggaran itu dengan baik, yaitu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jika sudah selesai dan sudah dikelola dengan baik, maka langkah selanjutnya itu kendalikan anggaran dengan benar, yaitu dengan 2 sistem amplop bagi pendapatan tetap bulanannya, dan selanjutnya itu sistem kas harian, yaitu pendapatan tidak tetap, misalnya pendapatan keluarga harian atau mingguan. Untuk cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan belajar tentang meminjam dan menabung dengan cermat. Maka Ibu, nanti saya akan berikan buku pintar, tolong Ibu belajar di rumah, Bu, ya. Dan tolong apa yang didapatkan atau ilmu yang Ibu peroleh hari ini sampaikan dengan keluarga di rumah, sampaikan dengan pasangan. Terus mulailah kelola keuangan keluarga dengan baik agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Ya, terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.